Anda masih bersama kami di redaksi pagi akhir pekan. Seorang mahasiswa asal Sumatera Utara ditemukan tewas di dalam indekosnya di Kabupaten Badung, Bali. Ya, keluarga curiga korban tewas dibunuh lantaran di tubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan. Saat iring-iringan ambulans yang membawa jenazah Aldi Sahilatwa Nababan tiba di rumah orang tuanya di Desa Sitabo-Tabo, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis malam 23 November, puluhan anggota keluarga dan pelayat sudah berada di rumah duka. Peti jenazah yang tiba pun disambut isak tangis dan histeris ibu korban yang nyaris pingsan. Diberitakan sebelumnya, korban Aldi Sahilatwa Nababan, mahasiswa Elizabeth International Bali, ditemukan meninggal di kamar indekosnya di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali. Korban ditemukan dengan posisi gantung diri di tempat indekosnya. Kakak korban, Mona Lisa Nababan, menyatakan mencurigai kematian korban bukan karena gantung diri. Ia menduga adiknya Aldi dibunuh dan sengaja digantung seakan-akan korban bunuh diri. Untuk memastikan penyebab kematian anak ketiga dari 6 bersaudara itu, pihak keluarga membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Bayangkara Medan untuk keperluan otopsi. Keluarga curiga korban yang rencananya akan diwisuda pada Desember mendatang tewas dibunuh secara sadis. Setelah kita melihat ada foto yang beredar dari rumah sakit, ternyata adik saya itu kamarnya penuh dengan darah, kelaminnya rusak, mengeluarkan darah, hidung, mulut mengeluarkan darah, terus badan semua memar, ini lengannya seperti ini tuh, tulangnya bergeser. Hingga Jumat sore, kamar kos tempat tinggal Aldi Sahilatwa Nababan, mahasiswa yang tewas terjerat tali, masih dipasang garis polisi. Pemilik kos mengatakan korban ditemukan tewas pada 18 November lalu. Saat itu, saksi curiga karena melihat banyak lalat yang keluar masuk kamar melalui ventilasi jendela, serta ada darah yang mengalir dari bawah pintu. Lantaran korban dipanggil tidak memberikan jawaban dan pintu terkunci dari dalam, pemilik kos pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui korban tewas tergantung dengan posisi menyandar di pintu. Gedor pintunya, Aldi, bangun Aldi, bangun, nggak ada respon. Setelah itu berapa menit ya, kurang ada berapa menit, ada darah di bawah pintu. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia. Setelah 2 tahun berselang, motif pemicu terjadinya peristiwa pembunuhan sadis ibu dan anak di Subang akhirnya terungkap. Motif tersangka yang tak lain adalah suami dan juga ayah korban. Ternyata gara-gara sang istri menolak memberikan uang 30 juta rupiah. Selengkapnya dalam segmen Di Balik Cerita. Polisi akhirnya berhasil mengungkap motif pemicu terjadinya peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Pembunuhan sadis itu terjadi pada 18 Oktober 2021 lalu. Salah satu tersangka yang jadi eksekutor adalah YP, suami yang sekaligus ayah dari korban. Di Treskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan kasus ini berawal saat YP datang ke rumah istri pertamanya, Tuti Suhartini, untuk meminta uang 30 juta rupiah yang disimpan di kamar anaknya, Amalia Mustika Ratu. Namun korban Tuti menolak memberikan uang tersebut hingga terjadilah percekcokan. Tuti kemudian dipukul oleh YP menggunakan stik golf dan golok hingga terkapar. Sementara anaknya Amel yang bangun mendengar percekcokan itu keluar kamar. Amel kemudian dipegang oleh tersangka lain dan lagi-lagi YP melakukan pukulan stik golf ke arah kepalanya. Kan kemarin ada 30 juta. Itu uang pribadi apa gimana sih? Apa ada sangkut paut dengan yayasan? Itu ya, sumbernya di sana juga. Yayasan korban tidak ada perlawanan gitu ya ketika Yosef mukul korban gitu. Awalnya pada saat pertengkaran ada perlawanan, namun setelah dipukul menggunakan golok, ya tersangka tidak bisa melawan. Sebelumnya pada 17 Oktober 2023, polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kelimanya adalah YP, suami korban, MR, keponakan korban,
MI, istri muda YP, serta AR dan AB yang merupakan anak YP. Keluarga mengaku kaget dengan para tersangka, salah satunya keponakan korban. Namun keluarga juga mengaku senang karena penantian selama 2 tahun lebih ini akhirnya menemukan titik terang. Keluarga meminta agar polisi memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para tersangka. Alhamdulillah lah, saya senang pelakunya udah keungkap. Selama kita menunggu selama 2 tahun lebih ya, alhamdulillah sekarang pelakunya udah bisa masuk penjara lah, insya Allah dia pasti. Pengennya lah siapapun pelakunya dihukum lah seberat-beratnya. Seperti diketahui, pembunuhan sadis ibu dan anak itu terjadi pada 8 Agustus 2021. Ketika itu, mayat kedua korban ditemukan di dalam bagasi mobil di garasi rumahnya di Kampung Ciseti, Jalan Caga, Subang, Jawa Barat. Polisi juga sempat mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus ini karena tidak memiliki 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Kini polisi tengah mengejar kelengkapan berkas perkara termasuk berencana untuk melakukan pemeriksaan kembali kepada sang suami. Setelah selesai, polisi akan menyerahkan berkas itu ke pengadilan untuk segera diadili. Tim Liputan CNN Indonesia.